Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tape selamat, lingkungan ratai, salam sewujud, kaleda lempang. Adil kasino, baju angin kasangka, basena kajibata. Arus, arus, arus. Kami dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Palangkaraya akan menampilkan video dengan tema pelestarian budaya daerah yang berjudul Dari Tradisi ke Generasi, Upaya Pelestarian Budaya di Era Modern. Kami dari kelompok 9 memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Selamat menyaksikan! Hai teman-teman, sekarang kami lagi berada di Museum Balanga, di mana di museum ini terdapat banyak kebudayaan dari Kalimantan Tengah. Yuk ikuti kegiatan kami. Di jantung kota Palangkaraya, berdirilah Museum Balanga, ruang yang tidak hanya menyimpan benda bersejarah, tetapi juga menjaga nafas peradaban Dayak yang telah hidup berabad-abad lamanya. Disinilah jejak masa lalu dirawat agar generasi hari ini tetap mengenal akar budaya mereka. Melangkah memasuki museum, kita seakan diajak menyusuri perjalanan panjang masyarakat Kalimantan Tengah. Mulai dari alat-alat tradisional, peralatan berburu, kerajinan rotan, hingga pakaian adat yang syarat akan makna. Setiap benda membawa cerita tentang kearifan lokal, kehidupan yang menyatu dengan alam, dan nilai-nilai yang diwariskan dari leluhur. Di ruang etnografi, tampak rumah betang dalam bentuk miniatur, simbol persatuan dan kebersamaan suku Dayak. Rumah panjang ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi filosofi hidup, kerjasama, solidaritas, dan harmoni. Museum Balanga juga memamerkan pusaka, manuskrip kuno, serta kitab-kitab agama yang pernah digunakan masyarakat pada masa awal pendidikan dan penyebaran kepercayaan. Setiap lembarannya menjadi saksi perpaduan nilai spiritual dan tradisi lokal. Pengunjung juga dapat melihat koleksi penting berkaitan dengan ritual tiwah, ritual sakral dalam kepercayaan agama Kaharingan untuk menghantarkan roh leluhur menuju alam baka. Benda-benda upacara, miniatur prosesi, serta ragam perlengkapan adat memperlihatkan betapa dalamnya spiritualitas masyarakat Dayak. Di bagian lain, terpajang topeng Sababuka, topeng tradisional yang digunakan dalam pertunjukan dan ritual tertentu. Ukiran dan ekspresinya menggambarkan karakter, pesan moral, dan kisah rakyat yang diwariskan turun-temurun. Tak jauh dari sana, terdapat pula figur seni, tukang ikan paus, yang memperlihatkan kedekatan masyarakat Dayak dengan alam serta kreativitas dalam menafsirkan kehidupan. Memasuki museum pada waktu-waktu tertentu, kita juga mendapati banyak pengunjung yang datang, mulai dari wisatawan hingga pelajar. Anak-anak TK dan SD sering terlihat berkeliling dengan penuh rasa ingin tahu, memperhatikan miniatur, pakaian adat, hingga benda-benda unik yang jarang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Saat menaiki tangga ke lantai 2, suasana museum berubah menjadi ruang yang penuh miniatur kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah. Di sini, pengunjung dapat melihat miniatur rumah adat Dayak, rumah betang dalam berbagai bentuk, hingga rumah lanting, rumah terapung khas masyarakat yang tinggal di tepi sungai. Ada pula model permukiman tradisional perahu,
serta benda-benda yang memperlihatkan bagaimana masyarakat hidup berdampingan dengan sungai, hutan, dan tanah adat mereka. Koleksi ini membantu kita memahami bahwa budaya tidak hanya kaya secara spiritual, tetapi juga kuat dalam kearifan lokal dan hubungan dengan lingkungan. Memasuki Museum Cilikriwut, kita seakan diajak masuk ke perjalanan sejarah Kalimantan Tengah yang terasa begitu hidup. Pengunjung disambut dengan biografi Cilikriwut, tokoh penting, pejuang sekaligus gubernur pertama Kalimantan Tengah. Di sepanjang ruangan terpajang foto-foto para gubernur di masa ke masa, menggambarkan jejak kepemimpinan daerah ini. Tidak jauh dari sana terdapat koleksi foto pernikahan berbagai adat di Kalimantan. Masing-masing menunjukkan keindahan busana tradisional yang unik. Di ruangan berikutnya tersimpan senjata khas Dayak seperti mandau, tombak, dan perisai, simbol keberanian dan keteguhan masyarakat Dayak. Kita juga dapat melihat motif tribal Dayak pada pakaian adat. Motif-motif ini bukan sekedar hiasan. Ada motif burung tingang yang melambangkan kebangsawan dan keharmonisan, motif aso, penjaga dan simbol kekuatan, serta motif tubuhan yang menggambarkan kesuburan dan kehidupan. Setiap garis dan ukiran menyimpan makna tentang hubungan manusia, alam, dan leluhur. Di Museum Cilikriwut, semua ini bukan hanya dipajang, tetapi diceritakan kembali agar generasi hari ini tetap mengenal jati dirinya. Tarian daerah adalah warisan budaya yang diciptakan oleh masyarakat setempat. Gerakannya terinspirasi dari alam, kebiasaan leluhur, serta nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Setiap langkah dan irama di dalamnya menyimpan cerita, pesan, dan identitas sebuah suku. Di Kalimantan Tengah, tarian daerah tidak hanya menjadi hiburan, ia adalah bahasa budaya Dayak, bahasa yang menceritakan keberanian, keharmonisan dengan alam, dan penghormatan kepada leluhur. Kita mengenal tari Tombun Bungai yang melambangkan kepahlawanan. Ada pula tari Manasai, tarian pergaulan yang penuh keceriaan, serta tari giring-giring yang menampilkan ketangkasan dan kekompakan penari dengan bilah bambu di tangan. Setiap kostum, warna, dan motif Dayak dalam tarian memiliki arti. Merah melambangkan keberanian, hitam adalah kekuatan, dan putih adalah kesucian. Motif ukirnya menggambarkan hubungan manusia dengan alam serta penjagaan roh leluhur. Melalui tarian daerah, khususnya tarian Dayak Kalimantan Tengah, kita belajar bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi identitas yang hidup, bergerak, dan harus terus diwariskan. Teman-teman, sekarang kami sedang berada di Taman Budaya, di mana di sini sedang diselenggarakan pergelaran seni dari Sentra Tasik Universitas Palangkaraya Jilid 8, di mana di sini menampilkan drama, tari, dan juga nyanyian. Yuk ikuti kegiatan kami. Sekarang kami sedang bersama salah satu penari yang baru saja tampil tadi. Kalau boleh tahu namanya siapa, Kak? Perkenalkan, nama saya Nashwa Nafisa, bisa dipanggil Nashwa atau Cua. Oh, berarti Kak Nashwa ya? Ya.
Bisa kakak diceritakan sedikit tentang sejak kapan kalian mulai belajar tari daerah? Secara pribadi, saya mulai belajar tari daerah itu sejak tahun 2016. Yang pertama belajar tentang tari pedalaman, lanjut di tahun 2023 baru mencoba di tarian pesisir. Sejauh ini tarian apa aja yang sudah dikuasai atau sering dibawa? Sejauh ini dari pengalaman, tari pedalaman lumayan banyak, kayak giring-giring, basicnya, terus dahalai juga, ada juga kreasi pedalaman. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, menurut Kakak itu seberapa penting sih peran tarian daerah atau tari daerah lokal itu dalam melestarikan budaya di Indonesia untuk era sekarang atau era modern? Itu menurut Kakak seberapa penting perannya? Kalau misalnya seberapa penting, itu penting banget karena itu cara kita melestarikan kebudayaan kita sendiri. Oke, berarti penting banget ya Kak? Ya. Oke, terakhir nih Kak, boleh nggak sih Kakak beri pesan buat anak-anak muda atau generasi muda sekarang ini agar mereka itu tidak melupakan budaya yang ada di daerah mereka, di daerah tempat tinggalnya, apalagi kan Kalimantan sekarang. Boleh bisa Kakak berikan kayak pesan atau motivasi buat anak-anak muda sekarang? Muda jangan malu untuk melestarikan kebudayaan daerah sendiri, terutama untuk kita yang dari daerah Kalimantan, karena banyak manfaatnya gitu loh. Baik, terima kasih Kak. Mohon maaf mengganggu waktunya dan terima kasih Kak. Baik, di sini kami bersama dengan kedua penari. Bisa diperkenalkan dulu Kak, namanya siapa? Perkenalkan, saya Sera Dianti, bisa dipanggil Sera. Saya namanya Mona Juwita Wisna Putri, bisa dipanggil Mona. Baik, di sini kami akan mewawancarai ke dua kakak penari ini. Ke kakak Sherani dulu. Sejauh ini tarian apa saja yang sudah dikuasai atau sering dibawakan? Saya lebih sering membawa tarian kontemporer dan tari dada. Untuk kakak Mona? Lebih ke kreasi, pedalaman, dan kontemporer. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya untuk kakak Mona sama kakak siapa tadi? Sera. Untuk kak Mona sama kak Sera, saya mau nanya, seberapa penting sih peran tari daerah itu dalam melestarikan budaya Indonesia di era sekarang? Untuk kak Sera? Menurut saya itu sangat penting karena untuk menjaga terjadinya punah. Dan untuk kak Mona? Menurut saya sangat penting karena itu untuk mencegah hilangnya pelestarian budaya di daerah kita. Untuk pertanyaan terakhir ya kak, pesan kakak untuk anak-anak muda agar tidak melupakan budaya daerah, terutamanya untuk Kalimantan Tengah. Pesan dari saya untuk anak-anak muda dan teman-teman sekalian, cintailah dan lestarikan budayamu karena dari situlah jati diri kita berakar. Kalau dari saya, jangan pernah malu memperkenalkan budaya kita sendiri. Terima kasih untuk kakak Mona sama kak Sera bisa sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai, dan dari sekian wawancara dari kami. Terima kasih. Marilah kita bersama-sama menjaga budaya daerah kita agar tidak hilang dimakan oleh waktu. Generasi muda jangan hanyalah menjadi penonton, tetapi jadilah penerus tradisi yang membanggakan. Kenali, pelajari, dan sebarluaskan budaya kita dengan bangga. Jika kita bersatu dan peduli, budaya daerah akan terus hidup dari generasi ke generasi. Yuk lestarikan budaya daerah kita.